Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di pagi yang cerah ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika tentang bab 2 koordinat kartesius dengan subbabnya yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini tentang koordinat kartesius, yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang pertama yaitu garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya. Sedangkan ini garis M1, M2, M3 dan M4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Ya. Garis N1 dan N2 adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang garis N1 yaitu memotong di 1,0 pada sumbu X dan sumbu Y yaitu memotong pada 0,2. Sedangkan garis N2 adalah garis yang memotong ya pada titik min 1,0 dan 0,2. Ya. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah ini ya, ini adalah tidak tegak lurus dan tidak sejajar. Ya. Sekarang garis M1, ini M, garis M dan N adalah dua garis yang sejajar ya, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X. Artinya sejajar itu bila diteruskan ya, bila diteruskan maka dia tidak akan bertemu, namanya sejajar. Contohnya lagi, diketahui titik A 3,2, B 3,4 dan C min 5, berapa ini 2 ya. Nah hasilnya seperti ini. Kita letakkan dulu titiknya, titik A, titik B, titik C ya. Jika titik A dan B kita garis, kita hubungkan, maka garisnya akan sejajar dengan sumbu Y ya. Jika garis A dan C adalah kita garis ya, titik A dan titik C kita hubungkan dan kita garis, maka dia akan sejajar dengan sumbu X ya. Jika garis yang melalui titik B dan titik C maka kita hubungkan, maka dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y ya. Garis AB ini kalau misalnya kita garis ya, digaris dihubungkan di situ, lihat ini absisnya sama ya, absisnya sama yaitu 3. Berarti
yang melalui garis ini semuanya 3, berapa, 3, berapa, 3, berapa itu ya, absennya selalu 2, berapa ini, absennya selalu 3 ya, absennya selalu 3. Sini absis, ini ordinat, gabungannya namanya koordinat ya. Maka kita sebut dengan garis N-nya yaitu garis X. Ya, di sini garisnya namanya kita pakai garis Y sama dengan ya garis Y-nya garis Y bisa ya, garis Y sama dengan berapa di sini yang kita potong di sini, yaitu garisnya adalah garis X akan sama dengan berapa di sini, sama dengan 3 ya, sama dengan 3 karena ini 3, berapa. Nanti kalau misalnya saya letakkan titiknya di sini ya, titiknya di sini berarti dia akan berapa di sini nanti koordinatnya 3 ya, 3,5 ya. Nah, 3,5 begitu seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya ini yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini kan garisnya ini kan sama, lihat ini loh, ini kan koordinatnya sama 2, ini juga 2, maka kita namakan dengan garis Y ya, garis Y akan sama dengan berapa, 2. Nah, gitu ya, ya. Mengerti bukan? Ya, kalau misalnya ini motong dengan sumbu Y ini berapa, 3, berarti titik-titik yang berada di sini adalah 3, berapa, 3, berapa gitu ya, yaitu absennya selalu 3 karena ini memotong sumbu X ya. Baik. Skala berikutnya yaitu gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y ya. Dan ini ada koordinatnya dan koordinat garis L-nya tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X-nya ya, berjarak 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah ya, berjarak 4 satuan dengan sumbu X. Ini adalah garis L-nya, garis L. Sekarang gambarlah garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y yang berada di bawah ini 3 satuannya ya, berada 3 di bawah 3 sumbu X. Gambarlah garis N yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Jika ada garis A melalui titik 2,3 di sini. Nah, 2,3. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, berapa tadi titiknya? Titiknya adalah 2,3. Nah, titik yang melalui ini dapat dibuat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dapat dibuat lagi ya, sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X berarti tegak lurus terhadap sumbu Y. Dapat juga dibuat dengan tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ya. Baik anak-anak, sekarang lihat ya, masih ingat yang di sini.
Kalau misalnya ini 4, berarti ini dapat disebut ini berapa? X-nya nih. Bisa juga dengan disebut X akan sama dengan berapa? Sama dengan 4. Ya. Nah, nih garis L-nya nih berapa ini namanya ini? Ini dapat disebut dengan berapa? Y sama dengan berapa di sini titiknya? -3. Ya, sama dengan itu. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.